Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Kaifa Takunu Muhadditan. Bagaimana menjadi seorang ahli hadis. Karya Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah. Sebelumnya kita telah membahas di bagian muqaddimah. Di sini beliau memaparkan bahwa seorang pelajar ilmu hadis harus bisa membedakan metode ulama hadis. Metode yang digunakan oleh ulama-ulama hadis. Di antaranya ada metode mutaqaddimin dan ada metode mutaakhirin. Atau metode mutaqaddimin ini bisa disebut sebagai metode ahlu hadis. Dan selain itu ada metode disebut metode mutaakhirin atau bisa juga disebut sebagai metode ahli fikih dan usul fikih. Dan yang dimaksud mutaqaddimin, beliau di sini jelaskan, misalnya seperti metodenya Syu'bah bin Al-Hajjaj dan murid-muridnya seperti Abdurrahman bin Mahdi dan murid-muridnya seperti Imam Ahmad, kemudian muridnya lagi seperti Imam Bukhari dan murid-murid mereka seperti At-Tirmidzi dan sampai Imam Ad-Daruqutni. Sedangkan di era modern, beliau memaparkan di sini contoh ulama mutaqaddim yang menggunakan metode mutaqaddimin di era modern, misalnya seperti Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi rahimahullah. Kemudian di era modern yang menggunakan metode mutaakhirin, misalnya seperti Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian beliau juga memaparkan contoh ulama yang hidup di era mutaqaddimin, tetapi menggunakan metode mutaakhirin atau menggunakan metode ahli fikih dan usul fikih. Misalnya di sini disebutkan Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Beliau cenderung menggunakan metode ahli fikih dan usul fikih. Seperti contohnya dipaparkan di sini di dalam kitabnya, kitab Ibnu Jarir At-Tabari, kitab Tahdzibul Atsar, beliau berkata, "Hadza haditsun shahihun indana." Hadis ini sahih bagi kami. Wa yambagi an yakuna ala madhhab al-akharin ghairu sahih li wujudi kaza wa kaza. Dan bisa jadi bagi madhab yang lain hadis ini tidak sahih karena terdapat ini dan itu, terdapat ilal ini dan itu maksudnya. Maka beliau jelaskan ilal-ilalnya, tetapi meski beliau jelaskan ilal-ilalnya, beliau tidak menghiraukan ilal-ilal yang telah dipaparkan oleh ulama-ulama kibar ahlu hadis. Kemudian lanjutnya di sini beliau Syekh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah menjelaskan lanjutannya. Wa kadzalika Abu Abdillah Al-Hakim Naisaburi rahimahullah. Maksudnya Abu Abdillah Al-Hakim Naisaburi rahimahullah. Wa kadzalika Abu Abdillah Al-Hakim rahimahullah. Begitupun metode Abu Abdillah Al-Hakim rahimahullah. Di metode Abu Abdillah Al-Hakim juga sama.
menggunakan metode ahli fikih atau usul fikih atau metode mutaakhirin, tetapi beliau hidup di era mutaqaddimin. Fa innahu qad shara fi kitabihi al-Mustadrak ala manhaj al-fuqaha wal usuliyin. Beliau di dalam kitabnya Al-Mustadrak menjadikan manhajnya menggunakan metode ahli fikih dan usul fikih. Yaitu diantaranya min qabul az-ziyadah fil isnad. Beliau menerima ziyadah tambahan di dalam sanad atau di dalam matan. Jadi jika didapatkan atau ditemui tambahan bisa disanad, kan itu. Tetapi di riwayat yang aslinya tidak ada tambahan tersebut, kan itu. Atau jika ditemukan tambahan di matan, kan itu, maka beliau menerimanya. Jadi di antara manhaj metode ahli fikih dan usul fikih menerima secara mutlak ziyadah di sanad ataupun matan selama perawinya istiqoh. Wala yaltafitu ila katsir minal ilal allati bimithliha yu'illu al-hadis al-a'immah al-mutaqaddimun. Jadi beliau ini atau Al-Hakim dan juga metode ahli fikih metode yang digunakan ini itu metode ahli fikih tidak menghiraukan ilal-ilal yang telah dipaparkan oleh ulama ahlu hadis mutaqaddimin. Misal di sini dipaparkan contohnya, lau anna hunaka haditsan, seandainya ada hadis ikhtulifa fih yang diperdebatkan atau diperselisihkan ma bainal wasli wal irsal, jika ada sebuah hadis yang diperselisihkan apakah hadis ini bersambung atau apakah hadis ini terputus, fa inna al-wasla yuqaddamu idza kana hadza min thiqah wala ya'midu wala yu'madu atau wala yu'madu illa tarjih wala yu'mad ila tarjih. Jadi jika ada hadis yang diperdebatkan apakah hadis itu bersambung atau terputus, maka contoh metode mereka lebih mengutamakan, jadi yang diutamakan adalah yang bersambung. Fa'inal wasla yuqaddam idza kana hadza min thiqah, selama perawinya adalah perawi yang thiqah. Wala yu'mad ila tarjih, dan tidak disandarkan pada metode tarjih. Walau kana hadza thiqah, meski perawi thiqah ini qad khalaf, telah menyelisihi man huwa autak minhu, telah menyelisihi perawi yang lebih thiqah. Au aksar adatan, atau meski perawi thiqah ini telah jelas menyelisihi perawi-perawi lain yang lebih banyak. Nah, ini diantara metode mutaakhirin, contoh metode mutaakhirin yang dipakai oleh Abu Abdillah Al-Hakim Naisaburi rahimahullah, tidak menghiraukan kan itu ilal ulama mutaqaddimin. Dan contohnya tidak menghiraukan ilal ulama mutaqaddimin ketika ada hadis diperdebatkan apakah hadis itu bersambung atau terputus, ini tuh dia memilih kan itu yang bersambung selama yang meriwayatkan adalah perawi thiqah dan tidak merojihkannya. Meski telah jelas sekali nampak kan itu kalau perawi thiqah ini telah menyelisih perawi yang lebih thiqah atau telah menyelisihi perawi yang lebih banyak jumlahnya. Wa kadzalika fi mas'alatil gharabah wa tafarrud wasyudud aidzon. Begitupun dalam masalah gharabah, ini contoh manhaj ahli fikih dan usul fikih, tidak menghiraukan ilal hadis yang dipaparkan oleh ulama hadis mutaqaddimin dalam masalah gharabah wa tafarrud wasyudud, yaitu dalam masalah hadis yang diriwayatkan dalam satu jalur atau hadis yang hanya satu rawi saja yang meriwayatkan hadis itu terus kan itu bersambung, hanya satu rawi kan itu dari fulan satu rawi terus kan itu tidak ada perawi yang lain kan itu. Wasyudud, atau hadis ini sahih kan itu tapi menyelisihi hadis lain yang lebih kuat kan itu. Nah, ini ilal-ilal seperti ini tidak dihiraukan oleh manhaj ahli fikih atau usul fikih. Jadi dalam permasalahan ini seperti gharabah, tafarrud, gharabah itu yang diriwayatkan satu jalur, atau tafarrud yang hadis yang diriwayatkan beruntun dengan satu jalur, satu orang kan itu.
dan syudud atau hadis yang syad atau hadis sahih yang menyelisih yang lebih sahih kan itu. Dalam ilal-ilal seperti ini, manhaj ahli fikih dan manhaj usul fikih tidak menghiraukannya kan itu. La yasiru ala tariqah kibar ahlil hadis mimman taqaddama dzikruhum. Jadi dalam masalah ini hadis gorobah atau tafarrud atau syudud kan itu. Al-Hakim An-Nasaburi tidak menggunakan, tidak menempuh metode kibar, ulama kibar, ahli hadis yang telah disebutkan tadi seperti Syu'bah Ibn al-Hajjaj dan yang lainnya. Wa inna ma yasiru ala tariqah ala tariqatil fuqaha wal usuliyin. Malahan beliau menempuh metodenya ahli fikih dan usul fikih. Wa huwa adamu al-iltifat li mas'alatil gharabah wa tafarrud wasyudud, yaitu metode mereka, metode ahli fikih dan usul fikih tidak menghiraukan permasalahan ilal yang terdapat, ilal yang misalnya seperti gharabah, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan satu orang, satu rawi, atau at-tafarrud, hadis yang diriwayatkan secara beruntun satu rawi, atau permasalahan syudud yang itu syad, hadis ini menyelisihi hadis yang lebih sahih, hadis sahih yang menyelisih hadis yang lebih sahih. Ya ahli fikih, ahli usul fikih dalam masalah seperti ini gharabah, tafarrud, syudud tidak dihiraukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah As-Sa'ad hafizahullah. Sampai sini dulu pembahasan kita. Insyaallah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.